warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam majelis rutin kita, pengajian Selasa ketiga setiap bulan. Semoga kita selalu diberikan istiqomah dan mendapatkan keberkahan dari amal soleh yang kita kerjakan, dan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Kali ini kajian kita At-Targhib min akli malil yatimi zulman wa tahrib fi kafalatil yatim wal ihsan ilaihi. Larangan memakan harta bendanya anak yatim secara zulman, secara tidak semestinya. Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa sambung dawuh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina sa'estune tiang-tiang ingkang sami ya'kuluna, ingkang sami medhot amwalal yatama dhateng harta-harta benda anak yatim-yatim. Zulman anggene ya'kuluna wa zulman, dengan secara aniaya, tidak semestinya, tidak secara sebenar. Niku innama ya'kuluna, sami artinya sami kali tiang-tiang menika makan atau memasukkan fi budunihim, ke dalam perut-perut mereka, naron ing geni neraka. Jadi perumpamaan orang yang makan harta bendanya anak yatim tetapi tidak secara semestinya. Misalnya berlebihan, dibuat kesempatan di luar kebutuhan yang sesungguhnya, haji mumpung gitu. Dan itu sampai kali memasukkan batu-batu neraka ke dalam perutnya, sampai kali memasukkan api ke dalam perut mereka, api neraka. Wasaya selauna, dan akan menempati, akan mendiami sairon ing neraka sair, dan kelak tempatnya adalah neraka sair. Diperkuat dengan hadisnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu yaumal qiyamati, besok akan ada sekelompok kaumun yang dibangkitkan dari alam kuburnya di hari kiamat.
Yu'asu yawmal qiyamati qaumun min kuburi, dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kanthi kawontenan napa ta'ajjaju afwahuhum ta'ajjaju kanthi mulan-mulan afwahuhum mulut-mulut mereka naruh apa ini. Jadi mulut mereka menimbulkan api dalam keadaan dibangunkan dari alam kubur, seraya mulutnya mengeluarkan api, menyembur-nyemburkan api. Memang besok dibangkitkan manusia dari alam kubur yaumul ba'tsi itu kaum tenangnya manusia itu benten-benten yang sedaya menggambarkan keadaan amal perbuatannya waktu di dunia. Jadi dia mengerikan, menyeramkan, membuat orang yang melihat seandainya dalam kondisi sadar itu nopo menika keadaan mereka tentu kaget. Tapi sedaya akan mengalami kondisinya masing-masing, yang susah, yang gembira. Ketika Rasulullah dawakan mengatakan niko, sahabat bertanya, fakir, manhum ya Rasulullah, man niku sinten hum utawi tiang-tiang para musik. Ditanya sapa alam kubur, kanthi keadaan mulut mereka mengeluarkan api. Akhirnya kan Nabi dawuh qala alam taro annallaha yaqul innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi budunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Jadi gambaran orang-orang yang memakan harta benda anak yatim secara dzulman menika yang dibangkitkan saking alam kubur dengan keadaan mulutnya mengeluarkan api, karena semasa hidupnya dia menimbun-nimbun api di dalam perutnya dalam bentuk memakan harta benda anak yatim. Menika persis napa ingkang dipun pirsani kalih Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj. Nalika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi manggihi sekelompok manusia dalam keadaan dibelenggu, mulutnya dibuka paksa. Bahasa Gresikane dicakap itu dibuka paksa. Ketika mulut mereka dibuka paksa menika, ada sekelompok membawa batu-batu besar dari api neraka, lalu dimasukkan, dicicil-cicil. Garuk-garuk mokmol itu dilepok-lepok lewat mulut itu namanya dicicil. Doane ketika batu-batu besar dari api neraka itu dicicil oleh mulut-mulut mereka, lanjut keluar wayang rujuna fatah ruju, batu-batu mereka keluar min adbari, dari dubur-dubur mereka, dari jalan belakang. Begitu terus tidak pernah henti.
dicekoki, dijejeli nopo batu-batu besar yang sudah sekian lama digodok dalam makan. Badan neraka niku isine watu kali menungso, watu niku dijejel pokoke panganane. Keluar dari mulut, dari apa duburnya, lubang yang sekecil itu mengeluarkan batu yang besar-besar. Ino wis watune panas, panggonane yo geni no. Lalu Nabi bertanya, fakultu ya Jibril lama bulan menikosi dan malaikat Jibril dijawab menikah kau panjenengan ingkang sami makan harta dan anak yatim. Nah ini mengingatkan bulan kita sedaya untuk hati-hati. Kita ada ketitipan anak yatim, ketitipan. Kebetulan anak yatim itu punya harta banyak karena memang ditinggali oleh orang tuanya harta yang cukup. Nah kita yang mengelola, kita yang mengatur, maka kita atur yang sebaik-baiknya, kita kelola yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan anak-anak yatim itu. Memang dibenarkan kalau kita sebagai qayyim, sebagai yang bertanggung jawab, sebagai yang mengasuh untuk memakan dari harta benda mereka, tapi sewajarnya, secukupnya. Boten lajeng digawe foya-foya, dihabis-habiskan, apalagi untuk kepentingan kebutuhan si penanggung jawab, si pengasuh itu yang tidak terkait dengan kemaslahatan si yatim. Tapi kalau kita mengatur, mengelola, maka itu mulia dan itu sebabnya karena harta lebih nisful maisha, mengatur sirkulasi keuangan itu salah satu bentuk apa? Bentuk kekayaan. Jadi kaya itu diantaranya apa? Bisa mengatur kebutuhan. Problemnya saja masih mungkin penghasilannya sedikit, tapi bisa mengatur, mengkondisikan sehingga cukup. Itu namanya kaya, namanya maisha nih. Nah kalau kita bisa mengatur dengan yang sebaik-baiknya, maka kita tergolong orang-orang yang dijauhkan kanjeng Nabi, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dan anak-anak dan orang-orang yang kafir, yang menanggung, yang menjamin, yang mencukupi, yang bertanggung jawab atas kehidupan, kebutuhan, kecukupan anak-anak yatim, kahata ini seperti ini. Seperti dua jari Rasulullah sambil menunjuk ini kahata ini. Wa asal ila sababa wa rasul. Nabi menunjukkan jarinya seperti ini. Wafar roja berubah tadi diregangkan sedikit, menunjukkan bahwa orang yang mengasuh, mendidik, membesarkan anaknya itu kelak bersama Rasul, bersama-sama di surga Rasul, bersama-sama di surga bersama Rasul. Ya meskipun beda tempat, beda kelas. Karena itu menjadi
orang-orang yang dikasihi oleh Rasul. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, khairu baitin, sebaik-baik rumah fil muslimina, di kalangan orang-orang Islam, niku baitun fihi yatimun, rumah yang didiami atau yang ditinggali oleh anak yatim. Kira omah yatim ku omah sing ana anak yatim. Bu yatim iki bu yatim wong. Tapi yusanu ilaihi sing diamini, anak yatim kok sing diamini, dibesarkan, dididik, dipinterno masalah agama, digajino, dipondokno, di sekolah, dipinterno akhlak, dimulyakno, dipengertine, diajari lomo kromo, basa kromo. Niku kalebet khairu baitin, sing didiami anak yatim lan yatim napa dipun kasihi. Sawang sule wasan baitin, omah sing boten sae menika fi muslimin, di kalangan orang Islam. Baitun fi yatimun yusaru ilaihi, enten yatim tapi boten dirangkul, diterlantarkan, bahkan dianiaya, dinistakan, disengsarakan. Rasulullah kita walladzi ba'athani bil haqq, demi Allah yang mengutus aku dengan kebenaran. La yu'adzibullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan pernah mengadab man rahimal yatima wa ala talahu fil kan wa rahima yutmahu wa yufa. Allah tidak akan mengadab kelak di hari kiamat man rahimal yatim, yang segala welas kalian anak yatim. Welas itu biasa nopo welas itu titip-titip, mei jajan, itu kan tanda welas. Titip-titip, mei nopo pokoknya istri wewe. Nah itu wewe itu kan tanda welas, tanda sayang. Samboten-boten ini hari wawudipun nopo menika diperhatosaken, ditanggeti, dikuatkan nopo menika jiwanya, dibesarkan hatinya. Wa alana lahul kalam, lek ngomong api, lek ngomong cair, lek hari wawud nanti dibentak, nanti dikeras. Karena memang boten asal fa'amal yatima fala tanhar. Dengan yatim itu aja sampai apa? Tanhar, membentak, bicara keras. Fa'amal sa'ila fala tanhar, tapi orang meminta jangan sampai menolak atau menghardik. Warahima yutmahu wa dufahu, dan yang baru tidak akan diadab oleh Allah menjadi kiamat. Mereka ada welas datang anak-anak yatim, gak ada welas datang tiang-tiang duafa, atau lahir-lahir dengan doif secara ekonomi, doif secara ilmu, doif secara fisik. Kan di lingkungan kita itu kan dikatakan yang dalam kategori anak-anak berkebutuhan khusus di Afrika. Afrika itu anak-anak berkebutuhan khusus karena kekurangan mental, karena kekurangan fisik, keterbatasan fisik, keterbatasan mental. Lanjut kita welas dan lari-lari misalnya berjalan
Karena apa? Karena dalam kehidupan itu tidak ada yang permanen. Tidak ada orang permanen kaya, tidak. Suatu saat akan miskin. Juga tidak ada orang permanen miskin, pasti miskin selamanya, tidak. Suatu saat dia bisa kaya. Kita yang kaya hari ini bisa esok hari suatu saat miskin. Yang orang lain yang miskin itu hari ini mungkin dia miskin, tapi suatu saat dia kaya. Karena hidup itu berputar. Hidup itu seperti roda. Kehidupan manusia di dunia ini kok harus roda berputar. Di mana roda itu yang semula giginya di bawah bisa ketika berputar di atas, dan begitu sebaliknya yang semula di atas bisa di bawah. Ya ada waluna manusia ini kok gilir gumanti kehidupan keadaannya kau tenang. Maka kan tidak ada yang sehat terus di suatu saat sakit, yang pejabat terus di suatu saat pensiun lengser. Nah, kalau kita mau mengikat siklus kehidupan sehingga terus mengatur, maka kita akan disadarkan iya. Boleh jadi hari ini saya beruntung, tapi boleh jadi esok hari dia yang beruntung. Nah, menaikkan kita sakit gada raos, tepuk seliro, ada benopo, masyarakat datang dia. Termasuk orang yang tidak diadab di hari kiamat itu, walam yatanawal ala jarihi bifadli ma atahullah. Dan dia tidak nyombongi sama tetangganya, sama kerabatnya, sama temannya, sama siapapun, bifadlillah atas rezeki Allah atahullah yang diberikan kepadanya. Tadi bulan buatan oleh nyombong kedudukan nyombong kemuliaan nyombong ilmu nyombong kegagalan, ketampanan, wajah fisik. Karena semuanya itu akan runtuh, semuanya itu akan rontok, semuanya itu akan hilang. Makanya kalau Allah itu mulai program yang dikandung nikmat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika anapun lawan nikmati pangeran itu dengan nikmat-nikmat Tuhanku wahai kanjeng Nabi, fahaddits, maka ceritakan dalam bentuk syukuri, disyukuri. Ayo derek-derek alhamdulillah mengawali sehat, ayo foto ibadah, ayo foto ngaji, ayo musik duwe rezeki, ayo foto amal, foto sedekah, nanti fahaddits. Dengan ada ngajak ngopi bareng bisa ayo rezeki ini, fahaddits nanti. Dalam bentuk lisan alhamdulillah. Programnya di Indonesia ini fahaddits, tunjukkan sehatnya, membantu orang lain dengan mengangkatkan barang beratnya, menyeberangkan orang lain karena kita punya kemampuan fisik yang prima, menggendongkan orang lain yang dalam perjalanannya dia berlatih-latih. Fahaddits tak dulu di mumpung awak iso tak bantu. Nah, terus kesimpulan dari pengajian kita malam ini, kita mesti berhati-hati kalau menyangkut tanggung jawab dalam pengelolaan harta benda orang lain, terlebih harta benda
membelanjakan sesuatu kecuali atas dasar kebutuhan dan kemaslahatan. Biasanya kata kita ini kalau untuk hartanya, untuk nopo materinya, ya hati-hati kadang-kadang. Tapi kalau untuk orang banyak, pilih orang banyak, pilih organisasi, kadang-kadang kita bikin nopo kurang hati-hati. Kalau untuk uangnya sendiri bisa hemat kadang-kadang, tapi kalau uang organisasi kadang-kadang kita nggak bisa hemat. Jadi ini penting kalau terangkan dalam rangka nopo berhati-hati supaya kita tidak kebelisutan, kanutan kali nopo bodoh organisasi jamaah lan itu. Pun demikian, jika kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan ketika kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, hakikatnya kita adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih Allah itu kan tiang-tiang sing ibadah, tiang-tiang sing taat dhateng Allah, tiang-tiang sing saged napa menika menghormati hamba-hamba Allah, tiang sing saged berbagi dengan sesama hamba-hamba Allah yang lain. Itu kekasih Allah. Mekaten pirang bumi nyuwun pangapunten, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat, isari hidayah saking kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana
tiga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.